Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. ANOVA 2 jalur adalah uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Analisis variansi dua jalur terdiri atas dua faktor dengan dua atau lebih level. Contohnya, pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar, yaitu faktor pertama, model pembelajaran dengan level inquiry dan jigsaw, dan faktor kedua yaitu kemampuan awal dengan level tinggi dan rendah. Prestasi belajar merupakan variabel terikat. Contoh perhitungan manual. Suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Untuk keperluan itu, telah diambil dua kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran inquiry atau A1 dan jigsaw atau A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi dua secara acak dan dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok tinggi atau B1 dan kelompok rendah atau B2. Skor prestasi belajar matematika disajikan sebagai berikut. Ini adalah datanya dengan model pembelajaran inquiry atau A1 dengan kemampuan awal tinggi B1 dan rendah B2, dan model pembelajaran jigsaw atau A2 dengan kemampuan awal tinggi B1 dan rendah atau B2. Di setiap masing-masing model pembelajaran datanya ada 10, yaitu data yang tinggi ada 10 dan data yang rendah juga ada 10. Kemudian lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Yang pertama, hipotesis penelitian dengan faktor model pembelajaran. H0A, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. H1A, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Kemudian yang kedua, hipotesis penelitian dengan faktor kemampuan awal. H0B, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. H1B, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. H0AB, tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Dan H1AB, ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Kemudian yang kedua, membuat hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis statistik dengan faktor model pembelajaran. H0A, mu1 sama dengan mu2. H1A, mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, hipotesis statistik dengan faktor kemampuan awal. H0B, mu1 sama dengan mu2. Dan H1B, mu1 tidak sama dengan mu2. Yang ketiga, hipotesis statistik interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. H0AB, mu11 sama dengan mu12, dan H1AB, mu11 tidak sama dengan mu12. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi alfanya yaitu ada 5%. Kemudian menentukan uji yang digunakan. Uji ANOVA 2 jalur yaitu two-way ANOVA. Kemudian yang kelima yaitu kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya kita menentukan F hitung dan F tabel. Kita terlebih dahulu harus membuat tabel penolong, yaitu kita membuat data-data yang ada di dalam soal tadi ke dalam tabel ini. Kemudian ada dua model pembelajaran yaitu inquiry dan jigsaw. Dapat dilihat kemampuan awal tinggi atau B1 yaitu ada X1 85 dan X1 kuadrat yaitu 85 kuadrat menjadi 7225. Kemudian ada kemampuan awal rendah atau B2 yaitu X2 75 dan X2 kuadrat yaitu 75 kuadrat menjadi 5625. Serta kemampuan awal tinggi atau A1
ada X3 yaitu 85, kemudian X3 kuadrat 85 kuadrat sama dengan 7225. Yang selanjutnya ada kemampuan awal rendah atau A2 yaitu X4 sama dengan 75. X4 kuadrat menjadi 75 kuadrat sama dengan 5625. Kemudian setelah dijumlahkan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita buat tabel statistik lagi, yaitu NT N sama dengan 10 didapat dari X1, N2 sama dengan 10 didapat dari X2, dan seterusnya sampai N4. Kemudian ditotal menjadi 40. Kemudian sigma X1-nya 790 didapat dari total X1, kemudian sigma X2 620 didapat dari total X2, dan selanjutnya sampai sigma X4. Dan totalnya yaitu 2740. Kemudian X rata-ratanya yaitu 790 dibagi 10, 79, 620 dibagi 10, 62, dan begitu juga selanjutnya. Dan setelah ditotal menjadi 274. Kemudian sigma X2 dan 4. Sigma X2-nya yaitu 620 dan sigma X4-nya yaitu 580. Kemudian ditambahkan menjadi 1200. Dan selanjutnya yaitu sigma X1 dan 3. Sigma X1 yaitu 790 dan sigma X3 yaitu 750. Setelah ditotalkan menjadi 1540. Kemudian sigma xt kuadrat yaitu sigma x1 kuadrat sama dengan 62.850. Sigma x2 kuadrat 38.850. Sigma x3 kuadrat 56.850 dan sigma x4 kuadrat 34.450. Setelah dijumlahkan menjadi 193.000. Kemudian menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi yaitu total atau T antar kelompok A, antar kelompok B, antar kelompok A dan B atau AB, dan error atau E. Jumlah kuadrat total atau JKT yaitu dapat dihitung dengan JKT sama dengan sigma XT kuadrat dikurang XT kuadrat per NT sama dengan 193.000 dikurang 2.740 kuadrat per 40 sama dengan 193.000 dikurang 187.690 sama dengan 5.310. Kemudian jumlah kuadrat antar kelompok A atau JKA. JKA sama dengan sigma XA kuadrat per NA dikurang sigma XT kuadrat per NT. Sama dengan 790 ditambah 620 kuadrat ditambah 750 ditambah 850 kuadrat per 2 dikali 10 dikurang 2740 kuadrat per 40 sama dengan 1410 kuadrat ditambah 1330 kuadrat per 2 kali 10 dikurang 2740 kuadrat per 40. JKA sama dengan 187.850 dikurang 187.690 dan hasilnya yaitu 160. Kemudian yang selanjutnya mencari jumlah kuadrat antar kelompok B atau JKB. JKB sama dengan sigma XB kuadrat per NB dikurang sigma XT kuadrat per NT. Sigma X1 ditambah sigma X3 kuadrat ditambah sigma X2 ditambah sigma XT kuadrat per 2N sama dengan 790 ditambah 750 dikuadratkan ditambah 620 tambah 580 dikuadratkan per 2 dikali 10 dikurang 2740 kuadrat per 40. Hasilnya yaitu 1540 kuadrat ditambah 1200 kuadrat per 2 dikali 10 dikurang 2740 kuadrat per 40. JKB sama dengan 190.580 dikurang 187.690 sama dengan 2.890. Kemudian menghitung jumlah kuadrat antar kelompok A dan B atau JKAB. JKAB yaitu
sigma X AB kuadrat per N dikurang sigma XT kuadrat per NT dikurang JKA dikurang JKB. Sama dengan 790 kuadrat ditambah 670 kuadrat ditambah 750 kuadrat ditambah 580 kuadrat per 10 dikurang 2740 kuadrat per 40 dikurang 160 dikurang 2890. JKAB sama dengan 198.890 dikurang 187.690 dikurang 160 dikurang 2890 sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat error atau JKE. JKE sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB sama dengan 5.310 dikurang 160 dikurang 2.890 dikurang 0 sama dengan 2.260. Kemudian mencari nilai derajat kebebasan DKT, yaitu derajat kebebasan total sama dengan NT dikurang 1. NT yaitu 40 dikurang 1 sama dengan 39. Kemudian DKA sama dengan B dikurang 1. B sama dengan baris. Di sini barisnya ada 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian DKB sama dengan K dikurang 1. K di sini adalah kolom. K-nya sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian DKAB yaitu DKA dikali DKB sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu DKE sama dengan NT atau N total dikurang B dikali K sama dengan NT-nya 40 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 40 dikurang 4 sama dengan 36. Kemudian selanjutnya menentukan nilai variansi. Variansi A sama dengan JKA per DKA. JKA yaitu 160 per DKA yaitu 1 sama dengan 160. 160 bagi 1 sama dengan 160. Variansi B sama dengan JKB per DKB sama dengan 2890 per 1 sama dengan 2890. Kemudian variansi AB yaitu JKAB per DKAB sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Dan selanjutnya variansi E sama dengan JKE per DKE sama dengan 2260 per 36 sama dengan 62.778. Selanjutnya menghitung nilai F hitung. Yaitu ada 3, ada A, B, dan AB. F hitung A sama dengan variansi A dibagi variansi E sama dengan 160 dibagi 62.778 sama dengan 2.549. Kemudian F hitung B sama dengan variansi B dibagi variansi E sama dengan 2.890 per 62.778 sama dengan 46.035. F hitung AB sama dengan variansi AB dibagi variansi E sama dengan 0 per 62.778 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu menentukan F-tabel. Nilai F-tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F. Yang pertama F-tabel model pembelajaran, di mana DKA yaitu pembilang sama dengan 1 dan DKE yaitu penyebut sama dengan 36. F tabel sama dengan F alfa DKA, DKE sama dengan F 0,05 DKA-nya 1 dan DKE-nya 36 sama dengan 4110. Selanjutnya F tabel kemampuan awal, di mana DKB yaitu pembilang sama dengan 1 dan DKE yaitu penyebut sama dengan 36. FB tabel sama dengan F alfa DKB, DKE sama dengan F 0,05 DKB 1 dan DKE 36 sama dengan 4,110. Kemudian selanjutnya F tabel model pembelajaran dikali kemampuan awal, di mana DKAB yaitu pembilang sama dengan 1 dan DKE yaitu penyebut sama dengan 36. FA tabel sama dengan F alfa DKAB, DKB sama dengan F 0,05
DKAB yaitu 1 dan DKB yaitu 36. Hasilnya 4110. Selanjutnya yaitu membuat tabulasi ragam ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Sumber variansinya ada antar kelompok A model pembelajaran, antar kelompok B kemampuan awal, antar kelompok AB model pembelajaran dan kemampuan awal, serta error E total T. JK-nya adalah jumlah kuadrat, DK adalah derajat kebebasan, kemudian ada variansi, F hitung, dan F tabel. Tinggal dimasukkan ke dalam tabel ini. Kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Yang pertama model pembelajaran. F hitungnya yaitu 2,549, F tabelnya yaitu 4,110. F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Yang selanjutnya kemampuan awal. F hitungnya ada 46,035, F tabelnya ada 4,110, F hitungnya yaitu lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Yang terakhir yaitu interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. F hitungnya yaitu 0, F tabelnya 4,110, F hitung lebih kecil F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada interaksi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Nah, berikut adalah cara melakukan perhitungan manual ANOVA dua jalur atau two-way ANOVA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.